Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Hari ini, kita akan menceritakan cerita pendek yang mencekam yang berjudul Penghuni Rumah Tua. Doni baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Sebuah bangunan besar yang sudah lama kosong. Harga yang ditawarkan sangat murah, dan meskipun tetangga sekitar mengatakan banyak kisah menyeramkan tentang rumah itu, Doni tidak percaya tahayul. Malam pertama, Doni mulai merasa ada yang aneh. Suara-suara langkah kaki terdengar di loteng. Meskipun ia yakin tak ada siapapun di sana, ia mencoba mengabaikan. Berpikir itu hanya suara kayu tua yang retak. Namun, semakin malam, suara itu semakin jelas. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dan Doni memutuskan untuk memeriksa ke atas. Saat menaiki tangga yang berderit, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Lampu senter di tangannya bergetar, seolah takut pada apa yang akan ditemuinya di ujung tangga. Pintu loteng sedikit terbuka, Doni menelan ludah dan mendorong pintu itu lebih lebar. Di dalam, loteng tampak kosong. Hanya debu dan barang-barang lama yang tertumpuk. Namun, saat ia berbalik untuk turun, pandangannya tertuju pada cermin tua besar yang terletak di sudut ruangan. Di cermin itu, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Doni tersentak, berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Panik, Doni lari ke bawah, tapi pintu loteng tiba-tiba menutup dengan keras. Ia berusaha membukanya, tapi pintu itu terkunci dari luar. Dari balik pintu, terdengar suara napas pelan, seperti seseorang yang mengintainya dari celah-celah kayu. Ketika akhirnya pintu terbuka dengan sendirinya, Doni bergegas keluar. Namun, saat ia melihat ke arah ruang tamu, ia mendapati cermin lain, cermin yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dan di dalam cermin itu, wanita yang sama sedang tersenyum sinis padanya, semakin mendekat. Doni tak pernah keluar dari rumah itu lagi. Tetangga hanya mendengar suara langkah kaki dan tertawa kecil di malam hari, sementara rumah itu kembali kosong, menunggu penghuni berikutnya. Setelah berhari-hari, tak ada tanda-tanda Doni keluar dari rumah itu. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi tidak ada yang cukup berani untuk masuk. Hingga suatu malam, suara ketukan terdengar di pintu depan rumah Doni. Tetangga terdekat, Pak Joko, memutuskan untuk memeriksanya. Dia mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban. Saat ia hendak pergi, pintu terbuka. Pak Joko melangkah perlahan, memanggil nama Doni, tapi hanya ada keheningan yang meresahkan. Udara dalam rumah terasa berat, seolah menahan setiap napas yang ia tarik. Ia menyusuri ruang tamu yang berantakan, lalu pandangannya tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Yang tampak berdebu, tapi masih utuh. Dalam bayangannya, ia bisa melihat sosok Doni berdiri di belakangnya. Tetapi saat ia berbalik, Doni tidak ada di sana. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki berat di atas di loteng tempat Doni terakhir terlihat. Dengan rasa takut yang mulai menyelinap, Pak Joko memberanikan diri naik ke atas, mengikuti jejak Doni. Setiap langkahnya diiringi bunyi dari lantai kayu tua, seolah memperingatkannya untuk mundur. Namun, rasa penasaran dan kekhawatiran menguasainya. Sesampainya di loteng, pintu yang terbuka sedikit memperlihatkan kegelapan di baliknya. Pak Joko menyalakan lampu senter yang ia bawa, dan di sanalah ia melihatnya Doni, berdiri di depan cermin tua. Tatapannya kosong dan tubuhnya kaku seperti patung. Pak Joko memanggil namanya, tetapi Doni tidak merespons. Dengan hati-hati, Pak Joko mendekat. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh bahu Doni. Tapi begitu sentuhan itu terjadi, Doni berbalik dengan senyum aneh di wajahnya. Mata Doni hitam pekat, dan suaranya terdengar datar. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tanpa peringatan, bayangan hitam keluar dari cermin, mengelilingi Pak Joko. Merasakan ketakutannya, suara tawa halus mengisi ruangan. Suara yang bukan berasal dari Doni. Pak Joko tersadar, ada sesuatu yang lain di rumah itu, sesuatu yang telah menguasai Doni. Dengan rasa panik, Pak Joko berlari menuruni tangga, tapi setiap pintu yang ia coba buka terkunci rapat. Dari belakangnya, suara langkah kaki semakin dekat, diiringi bisikan-bisikan yang tidak ia pahami. Ia mendengar Doni memanggil namanya, tapi ia tahu itu bukan lagi Doni. Dalam ketakutan yang mendalam, Pak Joko menemukan pintu depan akhirnya terbuka sedikit. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang keluar. Namun saat ia berlari meninggalkan rumah,
bayangan hitam itu mengikuti dari cermin-cerminnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sambungan cerita tentang penghuni rumah tua dan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.